Suatu ketika dia kuat tidak menahan godaan yang dia bertahun-tahun berdoa belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ngeluh enggak dia? Itu kuncinya. Kalau dia tidak ngeluh, insya Allah orang itu termasuk lulus ujiannya. Dan biasanya kalau lulus ujiannya ya dikasih aja sama Allah Ta'ala berlimpah terus. Bisa aja pada saat itu Allah mengabulkan doanya. Bukan karena kepepetnya, karena Allah menguji aja. Setelah orang itu yang dia itu dulunya kurang beriman, saya kabulkan, mau beriman lagi apa enggak, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman dimanapun berada, para pemirsa pecinta Ustadz Danu Official Channel, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melakukan doa untuk menginginkan agar apa yang kita lakukan itu mudah kita capai. Doa itu seringkali juga diucapkan atau kadang-kadang kita dengar di sekitar kita ada orang yang bergumam, saya sudah berdoa kok belum diangkat-angkat, padahal sudah berdoa kok belum terjadi juga apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita mendengar seperti itu. Gimana sih sebenarnya doa itu gitu ya, sahabat beriman? Ada juga dalam hadis mengatakan doa itu adalah inti daripada ibadah. Ada yang mengatakan doa itu senjatanya orang mukmin. Kali ini kita akan banyak bertanya lagi kepada guru kita, ngaji lagi bersama guru kita mengenai doa ini. Tapi sebelum lanjut, sahabat beriman, izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita dan juga sahabat yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak J. Waalaikumsalam Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji lagi Bang J tentang doa. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga ya yang muncul dari para netizen itu tentang doa. Kenapa sih sudah doa belum dikabulkan? Kenapa? Ini Pak Ustadz, sebenarnya doa itu yang baik atau mudah dikabulkan itu yang seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan doa itu sebenarnya banyak. Tidak hanya cuma satu ayat ud'uni astajib lakum dipakai sehingga dianggap semua doa itu dikabulkan. Enggak seperti itu. Makanya yang harus kita ketahui, doa sendiri itu juga adalah kewajiban yang harus kita kerjakan setelah kita sholat pada Allah Ta'ala, kita menyembah pada Allah dengan sholat, kemudian kita berdoa ya dengan memuji Allah, memuji Rasul, seperti itu. Kemudian memohon apa, banyak mohon ampunan, kemudian bersyukur, kemudian permohonan-permohonan duniawi yang biasanya juga seperti dikerjakan oleh orang-orang Islam, maupun permohonan akhirat yang memang juga kadang dimohonkan ya. Permohonan duniawi ya begitulah, minta kaya, minta istana, minta mobil, minta jalan tol kan gitu ya. Kalau minta akhirat itu ya agar diluruskan iman, tauhid dan seperti itu ya, masukkan dalam surga. Semua doa yang dilantunkan oleh seseorang, khususnya muslim, itu tidak bisa sembarangan. Jadi pengetahuan untuk doa itu sendiri sebenarnya tidak gampang. Walaupun harus berdoa, ya. Ada kalimat yang sering kita dengarkan, ud'uni astajib lakum. Kemudian belakangnya dari ayat tersebut itu yang harus kita ketahui juga. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhir. Jadi dua kalimat ini kesannya tidak bersambung, tapi bisa bersambung, tetapi harus dimaknai. Ud'uni astajib lakum itu artinya yang sering kita dengar, mintalah, mohonlah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah.
Kemudian yang berikutnya adalah innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini artinya mengerikan sebenarnya. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kalimat yang berikutnya ini menceritakan seseorang yang sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala. Sombong menyembah kepada Allah, berarti ini orang muslim. Sombong menyembah kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dan dihinakan di dalam neraka itu, yaitu orang yang menjalankan ibadah-ibadahnya, di mana dalam menjalankan ibadah itu ada ujub, riya dan sombong. Itu nomor satu. Ada ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang berhubungan dengan ayat ini adalah khusus adalah orang yang tidak berdoa boleh. Jadi orang yang tidak berdoa dianggap sombong boleh ya. Tapi kalau ayat ini menceritakan dua hal yang berbeda tapi bisa menjadikan satu. Bagaimana seorang muslim itu disuruh memohon kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengabulkan. Dan satu sisi yaitu berdempetan itu adalah orang yang dalam beribadah dia itu sombong atau melakukan kegiatan ibadahnya itu ada ujub, riya, bahkan sombong, akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan hina. Ini sebenarnya sama. Jadi orang meminta kepada Allah Ta'ala, bagaimana itu caranya itu dikabulkan, dan orang yang bagaimana doanya orang itu bisa tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dijelaskan sombong dalam beribadah pun akan dimasukkan neraka. Berarti ini di akhirat, berarti orang ini nanti di dunianya bisa aja doa-doanya tidak dikabulkan. Sebenarnya ini terkait. Ayat-ayat ini terkait. Nah, orang tidak melihat ayat ini sebenarnya. Orang hanya melihat kalau doa itu dikabulkan, karena banyak sekali teman-teman dakwah itu menceritakan minta, mohon, nanti dikabulkan. Harus dijelaskan, ya, dikabulkan itu yang bagaimana. Sehingga dimunculkan doa itu senjatanya orang yang beriman. Ya, senjata, betul. Tapi bagaimana menggerakkan senjata? Nah, menggerakkan senjatanya itu tadi. Salah satunya menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak ujub, tidak riya, tidak sombong, nomor satu itu dulu. Entah itu sedekah, ya bagaimana tidak ujub, tidak riya. Entah itu rajin, berjamaah, tidak ujub, tidak riya. Entah itu banyak hal semuanya. Dititipi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tinggi dalam hal agama, tidak ujub, tidak riya. Tidak memandang rendah orang yang bertanya, tidak memandang rendah orang yang bertanya. Tidak boleh juga, karena bagaimanapun juga orang bertanya itu adalah ujian bagi yang nanti akan menjawab. Nah, itu juga sama. Kalau orang itu merasa ilmu agamanya lebih tinggi, ya dia sombong di situ. Sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala. Dia dititipkan ilmu, tapi dia memandang rendah orang lain, dia sombong namanya. Dan itu tidak terucap. Oh, kamu di bawah saya, jarang terucap. Tapi ada yang terucap seperti itu. Aku guru, nggak mungkin salah, kan gitu. Kamu murid, pasti banyak salah. Ada yang terucap, nggak banyak sih orang-orang seperti itu, tetapi terucap. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bagaimana Allah itu akan mengabulkan doa seseorang yang katanya doa itu senjatanya orang beriman, tetapi juga kadang-kadang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang sebenarnya mendasari. Nah, bagaimana senjata itu bisa bergerak menjadi senjata, menjadi andalan. Yang menggerakkan senjata itu adalah iman dan amal soleh seseorang muslim tersebut. Jadi menggerakkan itu sehingga di dalam ayat yang lain diceritakan wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini diceritakan dan Allah akan mengabulkan doa. Nah, ini jelas orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh. Nah, itu pegang. Karena itu jelas sekali, nalar sebenarnya. Orang yang beriman, ya iman kepada Allah Ta'ala, menuhankan Allah, bukan menuhankan uang, bukan menuhankan otaknya yang cerdas, bukan menuhankan kepandaiannya, bukan. Dia seorang yang menuhankan Allah, bukan menuhankan istrinya. Loh, kenapa istrinya dibangga-banggain karena cantik? Bukan menuhankan suaminya karena suaminya ganteng, ahli agama, dibanggain, ya nggak boleh juga. Nggak boleh. Karena itu juga menyalahi. Nah, itulah yang namanya berbangga terhadap harta, berbangga terhadap nasab. Itu juga tidak boleh pada ayah, pada pekerjaan, pada ini.
tidak boleh itu berperangan. Makanya di situ dia menuhankan. Jadi betul-betul iman kepada Allah Ta'ala itu kuat. Iman kepada malaikat itu juga kuat. Loh, iman kepada malaikat itu kuat gimana? Harus tahu bahwa di sebelah kanan kita ada Raqib dan Atid. Harus ngerti apa yang kita kerjakan. Kalimat yang keluar dari mulut itu harus benar-benar itu insya Allah bagaimana caranya itu baik dan benar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kalau di hadapan manusia namanya dipolitisir, namanya apa itu namanya itu zaman sekarang itu namanya apa ya? Cari muka itu apa namanya kalau di TV-TV? Tebar pesona. Enggak, itu enggak kenal saya tebar pesona. Itu namanya itu ya begitulah ya. Jadi intinya itu baik dan benar di hadapan Allah Ta'ala. Memang itu sulit, tetapi itu harus kita kerjakan. Karena itulah yang harus kita kerjakan. Karena kita iman kepada malaikat itu, ada malaikat Raqib yang akan mencatat kebaikan kita. Jadi setiap bicara kita, setiap apa yang kita kerjakan harus baik dan benar di hadapan Allah Ta'ala, sehingga yang mencatat Raqib. Kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan, karena yang mencatat kesalahan itu Atid. Kalau kita ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena kita manusia. Itu iman kepada malaikat juga. Itu lurus, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Rasulullah itu punya akhlak yang baik, sunnah-sunnahnya baik, yang harus kita kerjakan. Nah, kita contoh kayak Rasulullah bicara yang lembut, tidak meledak-ledak, lembut, apapun bentuknya Rasulullah itu lembut. Kita harus belajar kelembutan dari Rasulullah, belajar memaafkan dari sifat Rasulullah, belajar untuk selalu introspeksi diri kita. Sehingga kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita istighfar 70 kali minimum, kita ada jarang ya, hitung-hitung aja paling nanti belajar sebulan 2 bulan dah bosan. Itu belajar dari akhlak Rasul, karena beliau adalah contoh yang baik ya. Kemudian kita iman kepada kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran menyuruh untuk sholatlah kita, menyuruh untuk membayar zakat, berpuasa, menyuruh untuk tidak emosi, bukan tidak emosi ya, menyuruh untuk maafkan, menyuruh untuk mendoakan orang yang salah, doakan, menyuruh mendoakan orang yang zalim, doakan agar diselamatkan. Apa saja banyak itu iman kepada kita, kepada Quran ya kita. Disitulah iman. Kemudian amal soleh kerjakan, selain kita itu iman kepada itu, kerjakan setiap hari, itu akan menjadi amal soleh. Nah, dari situlah iman dan amal soleh itulah yang menggerakkan doa kita. Allah akan memilih nanti doa kita mana yang akan dikabulkan cepat dahulu, doa mana yang akan dikabulkan bulan besok atau tahun besok, Allah yang maha tahu, kita tidak tahu. Kalau kita tidak siap iman, tidak siap dengan keimanan kita yang kuat, ya Allah belum tentu mengabulkan. Makanya banyak dari saudara-saudara kita itu mengamalkan bacaan ini yang memang belum dikabulkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya menjadi kebiasaan aja yang itu hanya untuk duniawi. Padahal kalau kita itu beribadah itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Allah menyuruh, katakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu sudah jelas. Jadi kita harus memahami, sehingga bagaimana doa-doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan bagaimana doa-doa seseorang itu belum dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan, karena memang tergantung orang itu. Bukan berarti ada seseorang bilang baca ini pasti rezeki lancar. Gak ada yang bisa memastikan rezeki itu lancar. Kalau ada seseorang memastikan rezekinya lancar, itu berarti dia itu Tuhan. Karena rezeki itu gaib, gak bisa disamaratakan. Gaib gak bisa. Itu orang-orang non-muslim itu gak pernah sholat, gak pernah ini, juga kaya dia. Jadi ya harus berpikir seperti itu, sehingga kita itu terang. Jadi mendalami Quran itu tidak doktrin, tapi harus betul-betul belajar. Oh, contoh untuk mencapai rezeki yang diberikan kepada Allah Ta'ala sudah diceritakan salah satunya di dalam surat Az-Zariyat. Nih, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Berarti jalan rezeki kita semua manusia itu ada di langit. Bagaimana Allah itu akan memberikan kepada kita, diajarkan oleh Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, di sini Allah sudah mengajarkan berbuatlah baik. Nah, baru nanti ini di breakdown, berbuat baik di dunia itu apa? Ya kalau kita muslim, sholatnya tertib, ya puasa, ya zakat kalau udah kerja, ya baca Quran. Kemudian apalagi? Ya bicara yang baik, hormat kepada orang tua, hormat kepada pasangan, hormat kepada saudara kita. Itu berbuat baik. Kerjakan itu setiap hari. Allah sudah memerintahkan di titik itu. Kenapa kita nggak kerjakan? Kalau kita tidak pernah menjalankan perintah Allah itu, tapi kita hanya mengamalkan sesuatu, ya nggak mungkin itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dikabulkan itu namanya istijrat. Karena Allah sudah menyuruh untuk berbuat baik, tapi orang tidak mau berbuat baik, tapi dia hanya mengamalkan sesuatu. Bisa aja itu istijrat. Dan itu kalau dilihat, dicoba di semua orang, 1000 orang, siapa yang diberikan, siapa yang akan diberi oleh Allah Ta'ala rezeki. Jangan itu diberikan pada orang-orang yang sudah punya pekerjaan. Kasih pada orang-orang yang tidak punya pekerjaan, atau orang-orang yang punya pekerjaan tapi yang levelnya bawah. Kasih aja dicoba. Nanti kita tes. Nah itu harus. Jadi seseorang akan menjadikan itu terjadi, harus betul-betul ada survei, ada penelitian, kemudian didata, speak by data kalau zaman sekarang. Tapi memang betul, memang harus seperti itu. Makanya kalau kita mau menginginkan sesuatu, kalau saya menganjurkan enggak baca amalan, jadi orang baik, karena Allah sudah menyuruh. Kemudian apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, ini orang-orang yang menjadikan tidur di waktu malam, itu maksudnya adalah datang ke kajian-kajian. Kajiannya pun yang baik, yang menjadikan orang itu baik, orang itu mengenal Allah beneran, orang itu mengenal imannya beneran, orang mengenal akhlak baik dari Rasul beneran dari situ. Apalagi wabil asarihum yastaghfirun, di penghujung malam mereka memohon ampun. Di penghujung malam ini identik dengan sholat sunnah tahajud. Kemudian di situ diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon ampun. Jadi tidak untuk meminta-minta lain kecuali mohon ampun. Kerjakan perintah Allah yang seperti itu. Karena permintaan lain secara duniawi, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu istri, entah itu anak, entah itu harta yang berlimpah, itu duniawi. Jangan. Karena Allah yang maha memberi rezeki. Jadi ingat, Allah maha memberi rezeki itu tahu batasan kita itu mau diberi apa tidak atau belum, itu Allah itu maha tahu. Makanya kerjakan aja perintah Allah Ta'ala. Suruh mohon ampun, mohon ampun. Nah kalau sudah seperti itu, baru nanti Allah itu mengatur. Allah mengatur rezeki semua orang, termasuk kita. Haji J, kamu tuh, saya juga diatur oleh Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita pahami, bagaimana doa itu bisa menjadi tajam, doa itu bisa langsung bisa dikabulkan. Ada doa yang menunggu seminggu, doa menunggu 1 bulan, doa menunggu 1 tahun, doa yang lama nggak dikabulkan. Walaupun orang itu imannya dan amal solehnya bagus, ya belum tentu dikabulkan sama Allah Ta'ala walaupun iman dan amal solehnya bagus. Kenapa? Karena Allah nguji. Dia bosan, dia tetap tersenyum, dia menunggu ujian demi ujian dari Allah Ta'ala. Dan dengan kesabaran itu Allah itu tetap melihat. Di titik tertentu memang dia kelihatan soleh, dia kelihatan imannya bagus, tetapi tetap diuji oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika dia kuat tidak menahan godaan yang dia bertahun-tahun berdoa belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ngeluh enggak dia? Itu kuncinya. Kalau dia tidak ngeluh, insya Allah orang itu termasuk lulus ujiannya. Dan biasanya kalau lulus ujiannya ya dikasih aja sama Allah Ta'ala berlimpah terus lulus. Tapi kalau dikit-dikit ngeluh ya ya nggak bisa dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ini ngeluh, itu ngeluh, ini. Ya udah, kalau dikasih suatu rezeki atau nikmat yang besar bangga pasti. Itu yang menghancurkan iman. Nah orang yang seperti itu nggak akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Kalaupun orang itu dikasih oleh Allah Ta'ala, insya Allah dia pasti masuk neraka karena dia nggak kuat. Seperti tadi dikatakan Pak Tung, doa adalah senjata orang beriman.
Nah, kita kan banyak mengenal doa nih, doa mau makan, doa berpergian, dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang dianggap senjata itu seperti apa sih doa itu, Ustaz? Senjata itu bisa aja larinya ke arah dunia karena kalau diminta dunia, atau menjadi senjata arahnya ke arah akhirat, ya permohonan kepada Allah Ta'ala. Dan ini memang mengikuti sunnah. Jadi kalau mengikuti sunnah ini bisa aja tetap dikabulkan atau tidak. Wong kadang orang Muslim itu makan, habis makan sakit perut itu banyak. Ya banyak. Padahal sudah berdoa. Banyak. Habis makan sakit perut, sakit melilit-lilit, akhirnya ini macam-macam. Habis makan enak-enak, sholat tertib dan sebagainya, besok pagi stroke, bangun pagi mau sholat stroke gitu. Padahal beliau juga berdoa agar diberi kesehatan dan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Tapi memang itulah cara Allah. Jadi karena kalau memang tidak tahu bagaimana seseorang itu diberi sehat oleh Allah Ta'ala, ya dia nggak akan paham. Ya kan? Salah satunya itu, jadi doa itu bisa menjadikan sasaran itu dunia karena keinginannya, atau bisa menjadi akhirat karena yang diinginkan itu akhiratnya, atau itu menjadikan sunnah yang dilakukan oleh Rasul, yaitu berdoa. Itu juga menjadikan pahala sebenarnya. Saya pernah menghadiri suatu majelis taklim yang diisi oleh berbagai, atau enggak hanya satu ustadz atau satu kiai. Salah satunya adalah yang pertama, ayo kita turun ke jalan, kita demo gitu kan. Kalau cuman berdoa aja nggak berubah. Nah, setelah itu pergi, muncullah ustadz satu lagi. Kita jangan lupa senjata orang mukmin itu adalah doa gitu kan. Jadi turun ke jalan kalau nggak ada doa juga percuma gitu. Jadi saya bingung nih Ustaz nih. Ini sebenarnya yang dimaksud senjata orang mukmin itu adalah doa, atau apakah untuk seperti itu gitu Ustaz? Ya enggak lah. Itu kalau memang ada orang mukmin yang memang dia iman dan amal solehnya kuat, tinggal minta aja orang-orang yang seperti itu didoakan agar titik seperti itu. Tetapi kalau kemaslahatan ini memang untuk negara, Allah itu juga akan menciptakan ujian demi ujian juga untuk masyarakatnya, ujian juga demi ujian untuk pejabat-pejabat negaranya. Sebenarnya ini harus kita ketahui, kalau memang tidak terlampau dolim ya kalau menurut saya biasa aja, tunggu aja sebenarnya. Jadi kalau memang selama ini tidak dolim, tidak ditindas, ya biasa saja. Karena orang kan punya pemahaman masing-masing. Jadi ada orang yang merasa aku Islam, kemana-mana memperlihatkan atribut Islamnya, boleh sih. Tetapi apakah bisa menjaga dari ujub, riya, bahkan sombong? Wallahu a'lam, saya nggak bisa cerita. Tetapi itu tetap menjadi patokan di hadapan Allah Ta'ala, bukan di hadapan manusia, bahwa kita mencerminkan seorang muslim umpamanya. Tapi kan muslim yang taat pada Allah Ta'ala kan banyak perintah Allah yang ada dalam Quran yang harus kita kerjakan. Kemudian banyak juga hadis-hadis yang harus kita ketahui dan kita kerjakan. Sunnah-sunnah Rasul, dan itu sangat banyak sekali. Kalau kita hanya terprovokasi yang hanya mengandalkan persoalan kecil tetapi kesannya mau dibesar-besarkan, ya kalau bisa nggak usah. Tetapi kalau memang persoalan itu kelihatannya besar tapi sebenarnya persoalan itu dipicu dari sesuatu masalah yang memang sejak awal orang yang mendapatkan masalah itu memang bermasalah lah. Itu kan nggak boleh kita itu asal-asalan. Ya janganlah, karena itu sudah banyak terjadi di zaman dulu. Kelompok Islam zaman setelah Rasulullah dengan kelompok Islam yang lain itu berperang karena diadu oleh orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku istilahnya. Jadi itu yang harus diketahui, bahwa kita harus hati-hati, jangan terprovokasi. Kalau ini memang kelihatan bagus, ya insya Allah biasa saja, ditunggu aja. Insya Allah seperti itu, Haji. Jadi bukan doa yang asal doa seperti itu, mau demo doa,
Ayo mau doa gimana, musuhnya itu pelor atau popor senjata ya silakan doa, nggak apa-apa. Kalau memang mulut kita yang jelek, kalau kena popor ya normal aja lah kan gitu ya. Bisa nggak Ustaz diartikan doa itu senjata orang mukmin adalah di mana seorang mukmin itu dalam ketiadaannya akhirnya hanya doa yang dia bisa panjatkan pada Allah untuk memperbaiki hidupnya selain usaha gitu. Sebenarnya doa itu berlaku kapan saja, kemudian iman itu juga berlaku sebelumnya. Jadi ada orang yang kelihatannya dia sebelumnya itu jauh dari Allah Ta'ala, pada saat dia itu kepepet dia ingat pada Allah Ta'ala. Bisa aja pada saat itu Allah mengabulkan doanya, bukan karena kepepetnya, karena Allah menguji aja. Setelah orang itu yang dia itu dulunya kurang beriman, saya kabulkan, mau beriman lagi apa enggak, kan gitu. Bisa aja setelah dikabulkan dia senang-senang dan lupa sama Allah Ta'ala. Ya itulah manusia normal itu ya seperti itu, manusia normal. Jadi belum tentu setelah dia itu kepepet kemudian dia berdoa kemudian dikabulkan, ya sama. Korun itu juga sama seperti itu. Itu yang terjadi di masa-masa sekarang itu ya seperti itu. Jadi apakah kita mau mengikuti seperti itu? Tidak. Kalau saya kuatkan iman, kerjakan amal soleh. Doa itu mengikuti. Kalau mamanya kita itu berdoa memang untuk akhirat, ya doa aja untuk akhirat yang jelas. Nanti kan dunianya mengikuti. Tergantung Allah. Allah akan mencukupi kok. Tahu kita itu posisinya di mana, insya Allah tahu. Jadi nggak usah terus ya Allah saya minta istana, padahal kapling rumahnya kecil mamanya. Ya tapi bisa aja. Kalau kapling rumah kecil mau minta istana gimana? Istana kecil. Sudah minta istana besar, nanti di rumah cuma berdua, dia sama istrinya. Di mana nanti istrinya nggak taunya, nggak dengar telinganya, akan jauh-jauhan nggak ngerti gitu. Berarti berdoa juga yang wajar ya. Nah, nggak itu boleh berlebihan. Ya, jangan. Ada yang bilang kalau minta doa sekalian yang besar gitu gimana? Iya. Ya nggak apa-apa, itu namanya murko, itu namanya. Kecil aja belum dikabulkan kok mau minta besar. Nah, karena Nabi Sulaiman mintanya istana, lah kan beda, itu kan Nabi kan begitu ya. Enggak seperti itu. Jadi yang harus benar-benar jelas. Contoh namanya. Pada saat kenapa Nabi Ayub sakit itu memohon kesembuhan pada Allah Ta'ala. Dan itu memang harus ketahui, memang Nabi Ayub sakit itu awalnya dari setan. Dimana menurut riwayatnya setan itu meminta kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan ujian bagi Nabi Ayub, untuk menguji keimanannya. Pertama itu dihabiskan hartanya. Nabi Ayub tetap berdoa pada Allah Ta'ala, tetap sujud pada Allah Ta'ala, kuat imannya. Yang kedua, dimatikan anaknya Nabi Ayub. Tetap Nabi Ayub itu kuat kepada Allah Ta'ala, kuat imannya, bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, akhirnya yang ketiga, nah itu permintaan setan agar dia bisa menggoda melalui sakitnya Nabi Ayub. Nah itu riwayatnya seperti itu. Nah Nabi Ayub memang kena sakit akhirnya. Nah, itu bukan karena Nabi Ayub banyak dosa. Enggak, itu Nabi, beda dengan manusia seperti kita. Beda. Jadi Nabi itu sudah urusannya itu betul-betul dengan Allah atau dengan setan. Jadi sudah harus difahami. Nah kalau manusia sakit ya karena dosa. Cuma manusia sekarang itu lucu. Jadi kalau sakit nggak pernah mau ngakuin kalau itu dosanya. Padahal sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini manusia. Kalau Nabi beda urusannya dengan Allah atau dengan setan. Makanya urusan yang dulu pernah ngomong Nabi Ayub sakitnya karena dosa Nabi Ayub, nah itu orangnya bodoh itu. Itu nggak ngerti dia. Ya, walaupun betul. Dia kayak apa dia nggak ngerti. Nah inilah sebenarnya harus difahami. Kenapa saya nggak pernah jawab? Ya memang nggak perlu dijawab karena dia kelihatan seperti orang yang taat. Tapi kalau dia tanya seperti itu, ya senyum-senyum aja saya menjelaskan ini biar paham aja. Jadi tetap mohonnya Nabi Ayub itu kepada Allah, mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi diberi kesembuhan akhirnya dijawab oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah disitulah kita harus memahami bahwa doa
doa itu bisa menjadi senjata orang yang beriman, doa itu bisa dikabulkan, bagaimana Allah itu akan mengabulkan doa, atau Allah itu akan belum mengabulkan doa, atau Allah itu tidak mengabulkan doa, itu hanya Allah Ta'ala. Tapi intinya kalau ingin seperti ayat ud'uni astajib lakum, imanlah kepada Allah, kuat, kerjakan amal soleh. Nah, di situ ada link untuk doa-doanya itu agar selalu bisa dikabulkan. Tapi bagaimana orang-orang yang dia itu sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala, nggak perlu difikirkan doanya dikabulkan di dunia, di akhirat aja dia masuk neraka dalam keadaan hina gitu loh. Jadi apa yang dilakukan kalau dia sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala, kalau doanya dikabulkan secara fisik, berarti itu namanya istijro. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu dengki. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus sekali penjelasannya. Iya, subhanallah. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi kita ngaji dengan guru kita mengenai doa. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari lagi. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.